Otakmu sebenarnya diprogram untuk menghabiskan uang, bukan menyimpannya. Pernahkah Anda merasa aneh? Gaji Anda naik, bonus cair, jabatan meningkat, tapi di akhir bulan, saldo rekening tetap saja menyedihkan. Rasanya uang itu menguap begitu saja tanpa jejak yang jelas. Anda tidak sendirian. Ini bukan sekedar masalah kurang disiplin atau boros. Ini adalah perang biologi yang terjadi di dalam kepala Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel Cerita Finansial Indonesia agar kami bisa membagikan kisah nyata dan cerita inspiratif mencapai kebebasan finansial. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Bagi yang sudah mendukung, saya doakan rezekinya melimpah, panjang umur, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sering diajarkan bahwa solusi masalah keuangan adalah cari uang lebih banyak. Tapi realitasnya, banyak orang dengan penghasilan ratusan juta setahun yang masih hidup dari gaji ke gaji. Fenomena ini membingungkan logika, tapi sangat masuk akal bagi neuroscience. Mengapa semakin banyak kita memiliki, semakin miskin rasanya kita? Jawabannya terletak pada sistem operasi kuno yang tertanam di otak reptil kita. Mari kita mundur 100.000 tahun ke belakang. Nenek moyang kita hidup di lingkungan yang sangat tidak pasti. Makanan langka, sumber daya terbatas. Ketika mereka menemukan buah manis atau daging berlemak, otak mereka berteriak, makan semuanya sekarang, besok mungkin tidak ada lagi. Insting bertahan hidup inilah yang membuat kita diprogram untuk konsumsi segera, bukan untuk menimbun masa depan yang belum pasti. Di pusat mekanisme ini, ada satu molekul superstar, dopamin. Banyak orang salah mengira dopamin sebagai molekul kebahagiaan. Itu kurang tepat. Dopamin adalah molekul keinginan dan antisipasi. Ia bukan rasa puas yang Anda rasakan setelah membeli barang, tapi rasa gatal yang menggelitik Anda sebelum membelinya. Dopaminlah yang berbisik, beli itu dan hidupmu akan sempurna. Pernahkah Anda sangat menginginkan sepatu baru atau gadget terbaru? Jantung berdebar, pikiran terobsesi. Itu adalah lonjakan dopamin. Namun perhatikan apa yang terjadi 24 jam setelah Anda membelinya. Rasa itu hilang, hampa. Mengapa? Karena tugas dopamin sudah selesai. Ia sudah berhasil memotivasi Anda untuk bertindak. Sistem reward otak Anda tidak peduli pada saldo tabungan, ia hanya peduli pada perburuan. Di dalam kepala Anda ada pertarungan sengit antara prefrontal cortex, bagian otak yang bijak, logis, dan memikirkan masa depan, melawan sistem limbik, bagian otak purba yang emosional dan impulsif. Saat Anda melihat diskon 50%, sistem limbik membajak kendali. Darah mengalir menjauh dari pusat logika. Secara harfiah, saat belanja impulsif, Anda menjadi kurang cerdas secara biologis. Ini membawa kita pada konsep hedonic treadmill, adaptasi hedonis. Saat gaji Anda naik 20%, kebahagiaan Anda naik sebentar. Lalu Anda mulai makan di restoran yang lebih mahal, mencicil mobil yang lebih bagus. Dalam 3 bulan, kemewahan baru itu menjadi normal baru. Anda tidak lagi merasa kaya, Anda hanya merasa biasa saja dengan pengeluaran yang jauh lebih besar. Anda berlari kencang di tempat yang sama. Otak kita juga adalah organ sosial. Kita berevolusi dalam suku-suku kecil di mana status sosial berarti jaminan kelangsungan hidup. Hari ini, status itu diterjemahkan menjadi merek yang kita pakai. Membeli barang mewah seringkali bukan tentang kegunaan barang itu, melainkan sinyal bawah sadar kepada suku kita, lihat, aku mampu, aku penting, jangan tinggalkan aku. Kita membeli barang yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang tidak kita punya, untuk mengesankan orang yang tidak kita sukai. Sistem finansial modern memperparah ini dengan menghilangkan pain of paying, atau rasa sakit saat membayar. Mengeluarkan uang tunai fisik mengaktifkan area nyeri di otak, mirip dengan rasa sakit fisik. Tapi menggesek kartu atau scan QR Code, itu tanpa rasa sakit. Otak tidak meregister itu sebagai kehilangan sumber daya. Kita menghabiskan uang digital jauh lebih cepat karena rasanya tidak nyata. Kita tidak hanya bertarung melawan biologi kita sendiri, tapi juga melawan algoritma superkomputer yang dirancang oleh insinyur berperilaku terbaik dunia. Setiap notifikasi, warna tombol beli sekarang, dan diskon waktu terbatas didesain untuk memicu fear of missing out atau FOMO di otak Anda. Ia tahu persis kapan pertahanan dopamin Anda lemah. Lalu bagaimana cara keluarnya?
Apakah kita ditakdirkan untuk menjadi budak impuls kita selamanya? Tentu tidak. Kabar baiknya adalah neuroplastisitas. Otak bisa dibentuk ulang. Kita bisa menghack balik sistem ini. Langkah pertama bukanlah budgeting, melainkan awareness atau kesadaran penuh saat impuls itu datang. Hack pertama, putus siklus stimulus respons. Terapkan aturan 72 jam. Saat Anda ingin membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok, tunda selama 3 hari. Ini memberi waktu bagi prefrontal cortex Anda untuk kembali mengambil kendali dari sistem limbik. Seringkali setelah 72 jam, dopamin mereda, dan Anda akan menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak menginginkan barang itu. Hack kedua, ubah cara Anda melihat harga. Jangan lihat harga barang dalam rupiah, tapi dalam waktu hidup. Jika harga tas itu 5 juta dan gaji Anda 50.000 per jam, apakah tas itu sepadan dengan 100 hari kerja keras Anda? Apakah sepadan dengan 2 minggu hidup Anda yang hilang di kantor? Menghitung dengan waktu membuat rasa sakit saat membayar kembali muncul dan itu bagus untuk mengerem impuls. Hack ketiga, lakukan dopamin detox finansial. Puasa belanja selama 30 hari. Hapus aplikasi e-commerce, unfollow akun racun belanja. Awalnya akan terasa menyiksa, seperti sakau, tapi ini meriset sensitivitas reseptor dopamin Anda. Anda akan mulai menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang gratis, berjalan kaki, membaca buku, atau percakapan mendalam. Sekarang mari kita bicara tentang cara membuat menabung menjadi kecanduan. Otak suka progres, otak suka memenangkan game. Ubah menabung menjadi game, buat visualisasi progres bar untuk tujuan finansial Anda. Setiap kali Anda berhasil menyisihkan uang, beri tanda centang atau warna pada grafik Anda. Kepuasan visual ini memicu pelepasan dopamin yang sehat, sama seperti saat Anda naik level di video game. Ganti FOMO, Fear of Missing Out, dengan JOMO, Joy of Missing Out. Nikmati kebebasan dari keharusan untuk terus mengikuti tren. Ada rasa kekuatan yang luar biasa ketika Anda bisa berkata, tidak pada tren terbaru. Itu adalah tanda bahwa Anda memiliki kendali penuh atas diri sendiri. Rasa berdaya ini jauh lebih memuaskan daripada barang apapun yang bisa Anda beli. Perubahan permanen hanya terjadi pada level identitas. Berhentilah berkata, saya sedang mencoba hemat. Katakanlah, saya adalah seorang pembangun aset. Seorang konsumen mendapat dopamin dari menghabiskan. Seorang pembangun aset mendapat dopamin dari melihat asetnya bertumbuh. Ketika identitas Anda berubah, kebiasaan Anda akan mengikuti tanpa paksaan. Albert Einstein menyebut bunga majemuk sebagai keajaiban dunia ke-8. Tapi secara psikologis, ini adalah generator dopamin jangka panjang. Saat Anda melihat uang Anda menghasilkan anak uang dan anak uang itu menghasilkan uang lagi, itu menciptakan siklus feedback positif. Otak Anda mulai belajar bahwa menahan diri hari ini memberikan imbalan berlipat ganda di masa depan. Ingatlah ini, uang hanyalah alat pertukaran nilai. Anda bisa menukarnya dengan barang yang akan usang dan menjadi sampah, atau Anda bisa menukarnya dengan kebebasan. Tabungan bukan sekedar angka, itu adalah uang FU, uang yang memampukan Anda keluar dari pekerjaan toksik, mengambil cuti panjang, atau memulai bisnis impian tanpa rasa takut. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia yang lebih purba daripada kebutuhan akan pengakuan status. Memiliki dana darurat yang cukup menenangkan amigdala, pusat rasa takut di otak. Tidur Anda lebih nyenyak, hubungan Anda lebih harmonis karena berkurangnya stres finansial. Ini adalah jenis kemewahan yang tidak bisa dibeli di toko, hanya bisa dibeli dengan disiplin menabung. Jangan andalkan tekad atau willpower, karena itu sumber daya yang terbatas. Otak kita malas. Gunakan kemalasan itu untuk keuntungan Anda. Otomatisasi tabungan Anda. Begitu gaji masuk, potong otomatis ke rekening investasi yang sulit diakses. Jika uang itu tidak pernah terlihat di rekening utama, otak Anda tidak akan pernah menganggapnya ada untuk dibelanjakan. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kaya. Kaya bukan tentang seberapa banyak yang Anda habiskan. Itu definisi orang miskin tentang kekayaan. Kekayaan sejati adalah apa yang tidak terlihat. Kekayaan adalah opsi. Kekayaan adalah ketenangan pikiran. Kekayaan adalah waktu luang yang bisa Anda habiskan bersama orang-orang tercinta tanpa memikirkan tagihan. Jika Anda ingin berhenti boros, perhatikan siapa 5 orang terdekat Anda. Jika teman-teman Anda hobi pamer kemewahan dan nongkrong di tempat mahal, neuron cermin di otak Anda akan meniru mereka demi konformitas sosial. Carilah lingkaran pertemanan yang membicarakan ide, investasi, dan pertumbuhan diri, bukan membicarakan belanjaan dan gosip.
Sains membuktikan bahwa kebahagiaan dari membeli barang memudar dengan cepat, tapi kebahagiaan dari pengalaman bertahan lama dan bahkan membaik dalam ingatan. Daripada membeli gadget baru, gunakan uang itu untuk belajar skill baru, traveling atau petualangan. Pengalaman menjadi bagian dari cerita hidup Anda. Barang hanya menjadi beban di gudang Anda. Menjadi dewasa secara finansial berarti menjadi majikan bagi impuls biologis Anda sendiri. Ini bukan tentang hidup pelit atau menderita. Ini tentang mengalokasikan sumber daya Anda ke hal-hal yang benar-benar memberi nilai jangka panjang. Ini tentang memilih kepuasan mendalam daripada kesenangan sesaat. Bayangkan diri Anda 20 atau 30 tahun dari sekarang. Orang tua itu bergantung pada keputusan yang Anda buat hari ini. Apakah Anda akan membiarkan dia hidup dalam kecemasan dan kekurangan karena Anda tidak bisa menahan diri membeli sepatu hari ini? Mencintai diri sendiri berarti menjaga masa depan diri sendiri. Ingat, meretas ulang otak tidak terjadi dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana Anda gagal. Akan ada momen di mana dopamin menang. Tidak apa-apa, maafkan diri Anda dan kembali ke jalur. Setiap kali Anda berhasil menahan diri, Anda sedang memperkuat jalur saraf baru di otak Anda. Anda sedang membuat disiplin menjadi semakin mudah. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan sekedar memiliki angka nol yang banyak di rekening. Tujuannya adalah otonomi, kemampuan untuk bangun di pagi hari dan berkata, hari ini hidupku adalah milikku. Itu adalah bentuk kekayaan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Anda sekarang tahu rahasianya. Anda tahu musuhnya bukanlah iklan atau mall, tapi mekanisme biologi di dalam diri Anda yang belum dijinakkan. Anda punya alatnya, jeda 72 jam, visualisasi waktu kerja, dan kebahagiaan dari pertumbuhan aset. Jangan biarkan dopamin murahan mencuri masa depan emas Anda. Mulailah hari ini, cek satu pengeluaran impulsif lies terakhir Anda dan maafkan diri Anda. Lalu buat rencana untuk menabung besok. Masa depan finansial Anda mulai dari keputusan 1 detik ini. Jika Anda merasa video ini membuka pikiran Anda, bagikan kepada teman yang perlu mendengarnya. Sampai jumpa di puncak kebebasan.